Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam li ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, segenap pengajar majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitaran Masjid Al-Husna, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman, yang tadi sudah menjadi imam salat Jumat di Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Ahmad Mukhaidir Azmi, Ketua Umum Masjid Al-Husna Bapak Riko Sawindra, segenap tim Laskar Berbagi Umat untuk Palestina Ustadz Hariri, Ustadz Imam dan kawan-kawan, bapak-bapak dan sebagian kecil ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Husna, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, di mana layaknya sebuah pertandingan, Ramadan ini masih sering kita jadikan nggak lebih sebatas pertandingan. Coba lihat, yang namanya pertandingan terdiri dari 3 babak minimal: penyisihan, semifinal, dan final. Kemarin awal-awal Ramadan 10 hari pertama namanya babak penyisihan, di mana babak penyisihan semua tim turun ke lapangan. Yang gak main pun bisa ikut main. Kenapa? Karena penyisihan. Makanya tengok awal-awal Ramadan masjid-masjid di Pekanbaru full house, gak kuat nampung jamaah. Kenapa? Babak penyisihan. Sekarang sudah masuk 10 hari kedua, masuk babak semifinal. Yang namanya semifinal, banyak tim yang sudah mulai gugur, Pak. Makanya 10 hari kedua Ramadan, masjid-masjid di tempat kita mulai mengalami kemajuan. Soft sholatnya makin maju. Yang prihatin nanti 10 hari terakhir Ramadan, namanya masuk babak final. Ya namanya babak final, tinggal beberapa tim saja yang bertanding. Betul. Makanya akhir Ramadan biasanya rata-rata di masjid imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, imam borongan jadinya. Kita lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa. Apa kebiasaan baginda Nabi di 10 hari terakhir Ramadan? Beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah untuk lebih banyak di masjid daripada di rumah. Saya percaya jamaah Al-Husna ini juga kalau 10 hari terakhir Ramadan nggak ada yang di rumah, tapi juga nggak ketemu di masjid. Di mana kita berada? Mall udah jawabannya. Ini loh kita. Makanya saya teringat satu yang diajarkan oleh orang tua saya, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ. Beliau pernah mengajarkan
ada satu amaliyah kata beliau, di mana amaliyah ini nilai pahala dan nilai pahala Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita orang Pekanbaru ini Pak, sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan amaliyah ini. Padahal amaliyah ini Allah nggak kasih tahu nilai pahala. Ayo jujur, kita nih Pak, banyak dari kita yang ketika ibadah ini masih berhitung soal pahala Pak. Contoh, kalau ibadah-ibadah lain Allah nggak kasih tahu timbangan pahalanya. Allah kasih tahu jelas timbangan pahala. Contoh, sholat Allah kasih tahu timbangannya Pak. Apa sholat itu? Keutamaannya berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya tengok sekeliling kita, masih ada kita mau gelap-gelap datang ke Al-Husna. Ngapain? Sholat subuh berjamaah. Kenapa mau? Karena timbangannya jelas. Sedekah, jelas timbangan sedekah. Apa timbangan sedekah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Makanya mau kita rame-rame sedekah tuh, walaupun cuma 2.000. Udah sedekahnya 2.000, doanya pengen masuk surga. Surga mana 2.000 Pak? Ini loh kita sekarang. Tapi baiklah, haji loh, bicara haji subhanallah. Apa sih pahala haji mabrur itu Pak? Laisa jazaun illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Enggak pakai ditanya-tanya lagi, langsung dimasukin. Makanya luar biasa memang Islam ini Pak. Dalam Islam haji itu dijadikan sebagai rukun Islam yang terakhir. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena timbangannya jelas. Timbangan pahalanya jelas, paling besar di antaranya. Yang kedua, dan ini yang utama, haji itu 3 jenis ibadah dijadikan satu rangkaian. Itulah haji. Ibadah sirriyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah kan ada 3. Ada sirriyah, ada badaniyah, ada maliyah. Ya. Nah, ibadah sirriyah apa? Nih kayak kita lakuin nih Pak, puasa. Itu ibadah sirriyah tuh Pak. Cuma kita saja sama Allah yang tahu. Ibadah badaniyah apa? Nih yang lagi kita lakukan juga sekarang, sholat. Ibadah maliyah apa? Nih nanti juga kita lakukan. Apa? Ngebantu saudara-saudara kita lewat harta. Nah haji 3 ibadah dijadikan satu. Tanpa salah satu dari 3 ini nggak mungkin bisa berangkat. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Duit punya, badan sehat, tapi niat nggak ada. Mungkin ke Singapura, ke Bali, ke Jakarta bisa pulang pergi Pak, tapi ke Tanah Suci belum tentu nyampe. Betul. Lalu niat kuat, badan sehat, tapi duit nggak punya, selamat ngelamun aja Pak. Itu haji tuh. Duit punya, niat kencang, badan nggak sehat, belum tentu juga kita bisa berangkat. Apalagi Kementerian Agama mencanangkan 2025 nanti untuk orang tua yang usia 70 tahun kemungkinan bisa berangkat cuma 30% saja. Nah, dijadikan satu namanya ibadah haji. Makanya ibadah haji pahalanya paling besar. Dalam hitungan pahala, Pak. Tapi ketika puasa, Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Apakah lebih hebat dari haji atau jauh lebih ringan daripada sedekah? Karena dalam puasa Allah hanya mengingatkan apa? As-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Bahkan minta maaf, ayat yang memerintahkan puasa sendiri dalam Al-Quran bunyinya apa Pak?
Ini dari awal nih ayat pasti dibawakan oleh para guru-guru saya ini. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Puasa panggilan iman, Pak. Kalau Ramadan cuma punya umat Islam, harusnya ayat yang turun cukup ya ayyuhal muslimun. Atau kalau memang puasa ini untuk semua manusia, Ramadan untuk semua manusia, karena baginda Nabi sendiri mengajarkan summu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Tapi kalau ibadah Ramadan untuk semua manusia, ayat yang turun harusnya ya ayyuhan nasu, wahai golongan manusia. Tapi kenapa perintah Ramadan ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Karena puasa panggilan iman, dan percayalah Pak, ketika iman yang sudah dipanggil, maka Allah tidak akan kasih tahu seberapa besar timbangan pahala di dalamnya. Nah, makanya saya ingin berpesan buat diri saya pribadi ini, Pak. Buat diri saya pribadi. Pertama, pesan saya untuk diri saya pribadi, mumpung kita masih diketemukan oleh Ramadan sekarang ini, Pak. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai dua perkara dalam kehidupan kita. Ya. Apa Syauki? Pertama, jadikan Ramadan kita ini sekarang sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Kok begitu Syauki? Memangnya kami kurang apa Ramadan kemarin? Ya saya nggak bilang kurangnya lah Pak, sadar diri saja. Masih banyak dari kita ini dalam ibadah Pak, dalam ibadah. Maaf, saya sering bilang, banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok Pak. Kalau sudah kejedot tembok kepala kita, duk ya Allah, baru kita ingat Allah lagi Pak. Artinya apa? Berapa banyak dari kita Pak yang baru ingat sama Allah saat diberikan musibah. Makanya wajar Imam Hasan Al-Basri mengajarkan, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita tidak dijawab sama Allah apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini di Pekanbaru terlalu kenal Pak sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang belum tentu kita laksanakan. Ini loh yang menyebabkan hati kita mati. Nah makanya saya berani berkata, dalam setiap pengajian saya selalu berkata, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Nabi Pak. Loh Syauki, kalau baginda Nabi dapat gelar hamba, kita ini apa Syauki? Kita ini cuma makhluk Pak. Kita belum manusia, kita ini makhluk. Apa buktinya Syauki? Nabi Muhammad yang dapat gelar hamba. Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra. Dengan gamblang tuh Allah bikin pengumuman buat kita manusia. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita di Pekanbaru ini. Masyarakat Islam Pekanbaru, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun meluas teman saya. Syauki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah Syauki, apa kita semua yang hadir di Masjid Al-Husna ini bukan hamba Allah Syauki? Pak, ya lemes bener. Memang kalau kajian Jumat pada lemes begini ya saja. Puasa tidak mesti membuat kita jadi lemes Pak. Kenapa? Karena ini momentum kita untuk memperbaiki Pak, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita. Saya tanya lagi Pak. Nah kan enak ada suaranya. Kita yang hadir di Masjid Al-Husna ini hamba Allah apa bukan?
Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau masih kata kita itu namanya ngaku. Ngaku mau boleh-boleh saja, tapi maaf Pak, harganya murah. Kenapa? Baru ngaku. Bapak kenal Pak Presiden Jokowi? Kenal. Pak Jokowi kenal sama Bapak? Nah, tuh ngaku tuh namanya tuh. Ngaku mah silakan, tapi harganya murah, sama. Kok bisa begitu Sogi? Maaf Pak, maaf. Berapa banyak siang ini yang kita duduk di tempat mulia, di bulan mulia ini, termasuk saya pastinya. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan sehari-hari saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Ayo di Ramadan ini, kalau memang benar, mau nggak? Saya tanya lagi, mau nggak kita diakui hamba oleh Allah? Mau apa tidak? Maka tolong berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya, Pak. Caranya, saya bilang tadi, memperbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Jangan cuma saat kena musibah saja kita ingat Allah. Kalau lagi kena musibah, cakep orang Pekanbaru, Pak. Zikir nggak berhenti kalau lagi punya masalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan sudah hadir ke masjid. Sama ulama langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, Pak, jalan ke Al-Husna bisa tersasar lagi, Pak. Ini Al-Husna Jakarta ya, bukan di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Ini masa lagi cerita orang Jakarta. Kalau saya ceritain orang Jakarta bukan gibah, ini mah di Jakarta begitu. Baru ingat Allah saat punya masalah di Jakarta. Kalau di sini insya Allah sama. Perbaiki lagi hubungan kita kepada Allah. Karena ketika kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka percayalah Allah yang akan merapikan hubungan kita kepada sesama manusia. Ingat, Islam itu agama keseimbangan. Ini sering saya bilang di pengajian. Islam itu agama keseimbangan. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada hidup, ada mati. Ada kaya, ada salah. Allah nggak kasih kemiskinan, Pak. Kita yang menciptakan kemiskinan itu. Yang Allah berikan kepada kita para makhluk kaya dan cukup. Nggak ada kemiskinan, Allah ciptakan jiwa kita. Makanya konteks kaya dan miskin dalam Islam sangat berbeda konteks kaya dan miskin dalam ekonomi. Orang kaya dalam Islam bukan orang yang banyak duitnya, Pak. Orang kaya dalam Islam itu adalah orang yang dalam kehidupannya merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan orang miskin dalam Islam bukan orang yang nggak punya duit. Orang miskin dalam Islam adalah orang yang selalu merasa kekurangan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Kita menyangka nggak punya duit itu merupakan ujian, tapi lupa ketika banyak duit itu pun teguran. Makanya seorang ulama dengan bijak mengajarkan, berapa banyak dari kita umat Islam yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan. Bapak Ibu jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami lanjutin, kami minta maaf mungkin agak telat. Kami minta sedikit buat membantu biaya perjalanan kami kepada jamaah masjid, karena memang kami ini ke masjid juga tidak meminta apapun. Jadi dengan kerendahan hati kami ini ada dua. Yang pertama, yang sekarang ini kami memohon untuk membantu meringankan biaya beban perjalanan ini, Pak. Mulai dari bensin sampai tiket Jakarta pulang pergi, alhamdulillah semuanya lewat umat semua. Nah makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah pada siang hari ini. Mau sedekah? Mau bawa duit?
Mau ikut sedekah? Berapa? Ya, berapapun silahkan. Nanti adik-adik saya ngiter. Yang bawa duit siapin duitnya, yang nggak bawa duit boleh pinjam sama sebelahnya. Kalau duit nggak bawa mau pinjam malu, handphone nggak apa-apa Pak, handphone masukin juga. Bercanda. Ayo kita sama-sama sholawatan dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqa waghfir ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqa firlana ya wasi'al da'a ila Allahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairi munfasimi ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sementara kotak masih berjalan, kita lanjutkan lagi. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadikan momentum Ramadan kita ini sebagai momentum Ramadan yang terbaik yang kita lakukan. Jangan sampai lupa. Baginda Nabi sendiri mengingatkan, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Ini yang sering lupa nih Pak. Dari 12 bulan Hijriah yang Allah ciptakan buat kita, ternyata Allah itu memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri tersebut sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa istimewanya Ashurul Hurum ini? Apa sih istimewanya bulan Allah ini? Di bulan Allah, di 4 bulan Allah ini, pahala dilipat gandakan, dosa pun ditambah. Nah. Ini hati-hati nih. Ini sering kita kelolosan nih Pak. Makanya saya pesan di Masjid Al-Husna nih. Kalau jamaah Al-Husna masih ada yang senang berbuat dosa, ingat 4 bulan ini nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau jamaah Al-Husna siang ini masih ada yang senang berbuat dosa, di 4 bulan ini cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar Pak, ngeri Pak. Kenapa? Dosa ditambah. Memang apa dosa kecil Soki? Keluar masjid tukar sendal. Umpama. Ini bulannya Allah nih. Pahala dilipat gandakan, tapi dosa ditambah. Makanya ulama sepakat amaliyah yang paling baik dilakukan di bulan Ashurul Hurum ini, ya, di 4 bulan ini, bulannya Allah ini, apa? Memperbanyak istighfar.
Kok begitu Sawi? Karena bulannya Allah, dosa ditambah, Pak. Baginda Nabi sendiri mengajarkan dalam riwayat lain apa? La saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil, Pak, kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Artinya apa? Ya, nuker sendal di masjid, walaupun dosanya kelihatan kecil, tapi kalau sehari 5 kali nuker, buka toko, Pak. Rajab bulannya Allah, makanya berhati-hati kita. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan buatku, kata baginda Nabi. Bulannya Nabi. Kenapa Nabi cinta dengan bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang amat sangat luar biasa. Apa? Iya, alhamdulillah. Ya. Turun. Mati lampu ya? Ayo mati lampu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di bulan Sya'ban itu ada satu peristiwa yang amat sangat luar biasa. Apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj yang menyebabkan kita jadi sholat 5 waktu ini, Pak. Turunnya perintah sholat 5 waktu. Ya. Makanya ulama sepakat karena bulan Sya'ban ini bulannya baginda Nabi, maka amaliyah yang paling dahsyat untuk umat Islam lakukan di bulan Sya'ban apa? Memperbanyak sholawat. Ini kita kadang-kadang terbalik nih, Pak. Rabiul Awal yang dibikin kita banyak sholawat, Pak. Rabiul Awal itu bukan sholawat. Kenapa? Karena Rabiul Awal kelahirannya baginda Rasul. Makanya ulama mengajarkan Rabiul Awal itu bukan memperbanyak sholawat, tapi memperbanyak membaca kisah baginda Rasul. Supaya apa? Supaya kita bisa cinta dengan diri baginda Rasul. Bagaimana kita bisa cinta dengan seseorang kalau kita tidak mengetahui riwayat sejarah kelahirannya? Tuh, Sya'ban. Wa Ramadan syahrul li ummati. Ramadan itu bulan buat umatku, umat Islam. Pak, Bu, mohon maaf. Kita berpikir sejenak. Ketika Allah berikan kita satu bulan spesial, harusnya kan kita umat Islam berpikir, Pak. Apa kita berpikir? Tidak ada kebaikan sedikit pun yang kita lakukan saat puasa, saat Ramadan yang pahalanya tidak dilipat gandakan. Alhamdulillah, nyalah lagi. Kalau teriak gini sampai asar mah selesai juga suara, Pak. Iya, namanya kajian siang-siang, jangan serius-serius lah, Pak. Ketika kita diberikan satu bulan khusus, tidak ada sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan yang pahalanya tidak dilipat gandakan. Salah satu contoh, dan ini yang masyhur, walaupun beberapa kawan-kawan menyebut ini dhaif. Tidurnya orang yang berpuasa bisa jadi bagian dari ibadah. Tuh lihat, sampai tidur saja dalam berpuasa dinilai ibadah. Tapi yang nggak harus tidur terus, Pak. Kalau puasa tidur terus itu jatuhnya bukan ibadah. Apa? Belajar jadi jenazah. Apa sih istimewanya Ramadan nih? Saya kasih tahu istimewanya Ramadan nih. Pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, permohonan dijawab, permintaan dikabul, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada bulan-bulan lain yang istimewa. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, pintu surga dibuka lebar-lebar, tapi pintu neraka pun tidak ditutup. Tapi ketika Ramadan, subhanallah, bahkan dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan bahwa setiap malam di bulan Ramadan
Allah itu berseru sebanyak 3 kali Pak dari arsy-Nya. Allah berseru selama sepanjang Ramadan ini, setiap malamnya diulang-ulang kalimat ini, munadiyan yunadi, diulang-ulang kalimat ini sebanyak 3 kali. Apa seruan Allah ketika malam Ramadan itu? Pertama, hal min sa'ilin fa'ataihu su'lahu. Umat Islam yang lagi puasa tadi siang, adakah kalian yang meminta malam hari ini? Sungguh kalau kalian meminta, aku akan tunaikan permintaan kalian. Hal min taib, adakah diri kalian yang malam hari ini melakukan taubat? Kalau kalian malam hari ini melakukan taubat, kata Allah, fa'atubu ilaih, sungguh aku akan terima taubatnya. Diulang-ulang 3 kali. Hal min mustaghfirin, adakah malam hari ini orang-orang Islam yang tadi siang berpuasa memohon ampunan kepadaku? Maka niscaya pada malam hari ini, faghfir lahu, aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Tidak ada Pak, Allah ini berseru sampai setiap malam sepanjang Ramadan, mengulang-ulang ucapan sebanyak 3 kali. Bapak Ibu sekalian, mumpung kita ketemu masih bertemu di bulan Ramadan ini, jadikan Ramadan ini sebagai momentum. Ingat, itulah sebabnya ulama sepakat menjadikan Ramadan sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kenapa? Mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Ibadah mengajarkan kita mengasah lagi Pak sifat sosial kita. Siang hari ini kami hadir ke sini mengajak dengan kerendahan hati kami, mengajak Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Husna untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saudara dari mana Syauki? Mereka itu kan bukan siapa-siapa. Jangan sampai lupa, baginda Nabi sendiri mengajarkan al-muslim akhul muslim. Muslim itu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Di mana? Diikat dengan akidah, Pak. Coba di masjid kita semua nggak merasa sebagai saya orang Jakarta, Bapak orang Melayu, ada yang orang Medan, ada yang orang Padang. Tapi di masjid kita diikat dengan akidah. Ini muslim. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sama. Itu seorang muslim, Pak. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Bahkan banyak hadis-hadis Nabi, beliau pernah bersabda apa? Al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan muslim lainnya itu seperti satu tubuh. Satu tubuh kita nih Pak, kalau ada satu yang sakit, yang lain akan merasakan rasa sakit itu yang sama, Pak. Coba, kaki kita tersandung, mulut otomatis ngucap aduh, mata karena tidak kuat nahan sakit keluar air mata. Betul apa betul? Apa pernah kaki kita kesandung terus ngomel, ngomong-ngomong mulut, wah aduh dong? Enggak. Bahkan riwayat lain juga mengajarkan, baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslimun kun kal yadain wala takun udhunain. Orang Islam, jadilah kalian seperti dua tangan ini, jangan jadi kalian seperti dua telinga. Subhanallah. Tengok baginda Nabi. Baginda Nabi kelihatan jeniusnya ketika beliau mengucapkan hadis ini, Pak. Coba, kenapa baginda Nabi ini menjadikan kita ini seperti dua tangan, bukan seperti dua telinga? Coba lihat, dua telinga kita nih Pak, kanan sama kiri. Biarpun kemana-mana seiring sejalan, tapi nggak pernah ketemu, Pak. Bener-bener ini, coba lihat ya. Ini loh jeniusnya Nabi kita, Pak. Sampai mentamsilkan kita umat Islam harus jadi dua tangan, jangan dua telinga. Telinga kita walaupun kemana-mana sama, tapi nggak pernah ketemu. Pala nengok ke kanan, telinga dua-duanya ke kanan.
Pala nengok ke kiri, telinga dua-duanya ke kiri. Tapi apa pernah ketemu? Enggak. Ini kan sekarang kita kayak begitu. Tingkat kehidupan kita sebagai masyarakat Islam saat ini sudah mengalami nafsi. Kita hidup sudah mulai eksklusif tanpa disadarin, Pak. Betul. Kita nih sekarang nih hidup sudah mulai eksklusif. Kita lupa Allah menciptakan kita manusia sebagai zon politikan. Zon politikan artinya apa? Makhluk yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupan. Nggak akan pernah kita bisa eksklusif. Maaf. Apa mentang-mentang siang ini saya bisa ngisi kajian Jumat, lalu saya merasa diri saya paling hebat. Setan saya, Pak. Betapapun saya bisa ngisi kajian enak di Masjid Al Husna karena cuma satu, apa? Ada yang dengerin. Enggak lebih. Ayo coba lihat, betapapun hebat saya bicara 3 jam menggelegar, mengkobar, tapi yang dengerin enggak ada. Hebat apa enggak? Paling kata ketua DKM itu Syauqi udah lama ngomong sendiri di masjid. Bapak Ibu bisa duduk tenang menghadap ke sini, kok mau? Karena ada yang didengerin. Kita masing-masing saling membutuhkan. Sombong kita. Kalau kita sadar kita nih nggak bakal hebat sendiri, pinter sendiri, jago sendiri. Bodoh kita, Pak. Kalau kita merasa hebat sendiri, pinter sendiri, jago sendiri, apa nanti ketika mati kita bakal jalan kubur sendiri? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, ini loh, mengembalikan lagi sense of crisis kita sebagai manusia. 1 bulan yang kita lakukan saat ini adalah pengembangan kita, mengecas diri kita untuk menghadapi kehidupan 11 bulan yang akan datang. Kalau saat ini di bulan puasa kita mampu menahan sabar karena lapar dan haus, lalu kenapa di 11 bulan nanti kita seperti orang kerasukan setan, Pak? Kalau dalam 1 bulan Ramadan ini kita mampu sholat berjamaah di masjid subuh, lalu kenapa di luar Ramadan kita nggak mampu lagi jalan ke masjid? Apa yang kita bisa banggakan dari kehidupan ini, Pak? Harta yang banyak. Jangan sampai lupa Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran apa? Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini bagi kita manusia cuma sebatas permainan dan senda gurau. Mumpung kita dalam permainan, maka bermainlah yang cantik. Supaya apa? Supaya kita dapat piala dari Allah. Apa piala dari Allah? Apakah piala Citra? Piala Oscar? Itu piala rendah, Pak. Piala kita nanti dari Allah ketika kita menerima rapot dari tangan kanan kita. Apa? Salamun qaulam mir rabbir. Allahu Akbar. Allah nitip salam langsung kepada kita, Pak. Itulah piala yang terhebat. Bapak saya lagi senang sama orang, sama perempuan dulu lagi masih bujang. Ketika kita senang sama perempuan, dapat salam saja mungkin semalaman kita nggak tidur, Pak. Coba bayangkan ketika Allah yang memberikan salam kepada kita. Karena ditegaskan dalam ayat lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Subhanallah. Enggak akan ada itu namanya kesamaan antara ahli neraka dan ahli surga. Enggak akan ada, enggak akan sama. Kenapa? Karena para penghuni surga ini akan diberikan kesenangan yang tidak akan terputus adanya, Bapak Ibu sekalian. Mampukah kita menahan hidup kita yang sebentar ini, Pak, demi kehidupan kita yang hakiki di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalili. Baik, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah,
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum Ramadan yang terbaik, ya. Puasa kita, jadikan puasa yang terbaik. Tengok saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Mungkin kita di sini puasa cuma sampai subuh sampai maghrib. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, kita di sini bisa enak, Pak. Makan kita bisa pilih, tapi saudara-saudara kita. Bulan lalu saya baca media sosial, subhanallah, subhanallah. Betapa ada anak usia 7 tahun untuk memenuhi kebutuhan makanannya, dia harus makan dari rumput, Pak. Anak-anak kita di Palestina. Dan itu saudara-saudara kita, mereka semua. Di mana kepekaan kita? Ramadan mengajarkan kepekaan kita. Mengajarkan, mengembalikan lagi sense of crisis sebagai human, sebagai manusia. Itu yang pertama, ya. Jadikan Ramadan sebagai Ramadan terbaik yang kita pernah lakukan. Mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya untuk diri saya pribadi ini. Di bulan yang penuh kegembiraan ini, bulan penuh keberkahan ini. Yang kedua, jadikan Ramadan sekarang kita nih Pak sebagai Ramadan terakhir yang kita lakukan. Oh, Shoki, siang-siang ngomonginnya sudah yang terakhir saja sih Shoki. Di mana-mana kita mau berharap panjang umur, amin. Bertemu di Ramadan yang akan datang, amin. Kenapa kamu malah menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, Shoki? Dua alasannya, Pak. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Karena Nabi sendiri mengajarkan, bekerjalah kalian seolah-olah kalian hidup untuk selamanya. Tapi bekerjalah kalian untuk akhirat seolah-olah kalian akan mati besok. Jadi kalau sholat ingat mati, khusyuk, Pak. Terpidana mati di penjara sana, itu sholatnya nggak bisa diajak bercanda, Pak. Coba ajak aja bercanda terpidana mati, insya Allah kita mati beneran tuh, Pak. Supaya timbul kekhusyuan kita. Ini di mana-mana, maaf ini bahasa kasar, cuma saya nggak bisa lagi mengcompare, membandingkan, mencari bahasa yang lebih halus lagi. Biasanya orang kalau lagi ingat mati ibadahnya bener, Pak. Ini maaf, saya nggak tahu lagi untuk menghaluskan bahasa, cuma yang ketemu itu. Biasanya kita kalau lagi ingat mati ibadah kita bener. Itu saya bilang. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah. Indahnya kita bangun tengah malam, indahnya kita sahur bersama keluarga, indahnya kita tadarus Quran yang di bulan-bulan di luar Ramadan mungkin hal itu sudah kita tinggalkan. Yang pertama, ya. Lalu alasan yang kedua, kenapa saya bilang jadikan Ramadan sekarang sebagai Ramadan yang terakhir? Yang kedua, dan ini yang terpenting, apa? Tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita masih bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, Pak. Syauki, Ramadan itu kan setiap tahun bakal hadir ke dunia ini. Memang Ramadan akan tetap hadir, Pak, ke dunia ini sampai nanti hari kiamat. Ramadan akan hadir. Kecuali kiamat sudah nggak ada lagi sudah. Cuman kan pertanyaan yang harus kita pahami adalah, bisakah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi? Makanya Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Nasaih menjelaskan bahwa hakikat kehidupan kita, ya, itu nggak lebih dari sebatas 3 hari saja. Berapapun umur kita sekarang, hakikat hidup kita di Pekanbaru nggak pernah lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Berapapun umur kita sekarang. Hari kemarin diajarkan Imam Hasan Al-Basri, hari yang sudah lampau, al-madiyah, hari yang sudah lewat. Nggak akan pernah bisa kita ulang lagi hari kemarin. Betapapun kita ingin mengulang kejayaan masa lalu.
Betul apa betul? Bapak-bapak saya nih yang sudah mulai sepuh, subhanallah. Maaf Pak, mungkin 10, 20, 30 tahun silam, siapa laki-laki di sini yang bisa mengalahkan kekuatan Bapak? Berjalan kaki kilometer jauhnya bisa ditempuh dalam sekali berjalan. Betul. Tapi maaf, tengoklah kita sekarang ini Pak. Jangankan jalan kaki kilometer jauhnya Pak, sholat berjamaah imam kelamaan baca surat saja pun kaki gemetar rasanya. Apa yang kita bisa banggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang. Hari esok subhanallah, hari esok masih misteri Pak. Dan maaf, kita gak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok hari. Jangan nunggu matahari esok Pak, kelamaan, baru jam 2:30 kurang. Kalau ada jamaah, nih maaf, jangan nunggu matahari esok, saya tantang nih. Kalau ada jamaah Al-Husna yang berani menjamin dirinya siang ini 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada yang berani menjamin 2 jam ke depan masih hidup? Lalu kenapa untuk melakukan amal mesti menanti esok hari Pak? Makanya yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri apa? Hari ini, mumpung kita bertemu dengan hari ini, mumpung roh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu tobat masih terbuka lebar-lebar, mumpung kita masih bertemu dengan Ramadan, ayo kita nikmati Ramadan kita sekarang dengan Ramadan yang terbaik buat kita Pak. Ingat Pak, Bu, malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak pernah berdasarkan abjad. Betul kan? Oh, kalau malaikat maut cabut nyawa pakai abjad, enak nunggunya Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D, E, saya S. Masih jauh. Abah saya Z Pak, berangkat duluan nyatanya. Maut gak nunggu amal kita banyak, maut gak nunggu taubat kita, maut gak pernah nunggu kita tua atau tidak. Maut ketika Allah sudah tetapkan kita umur kita sampai di situ, selesai kita. Idza arada syai'an ayyaqula lahu, kalau Allah yang sudah bilang punya, Allah sudah bilang jadi, maka terjadi. Jodoh, maut, rezeki hanya Allah yang memahami. Kita manusia cuma diperintahkan untuk berikhtiar. Ini kan kita terlalu pede nih Pak. Kita ini selalu mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari Allah. Kenapa? Karena patokan kita itu cuma sampai min haitsu la yahtasib. Ini yang jadi kita nih khayali, berlebihan Pak. Kita ngajinya cuma tahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang gak akan kita duga. Tapi kita sering lupa bahwa di depannya apa? Wa may yattaqillaha wa yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berpasrah diri. Ini banyak dari kita tanpa kita sadar, termasuk saya Pak. Ya Allah, saya sholat rajin, saya sedekah nggak sedikit, tapi kok Allah belum ngabulin permohonan kami. Kita lupa kemampuan untuk berdoa itulah sebenarnya hakikat Allah sedang ngabulin doa kita Pak. Kita merasa harta yang kita punya adalah rezeki, sehingga kita lupa kesehatan pun juga bagian dari nikmat Allah. Buat apa kita mesti mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati?
Beda dengan orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu, maaf, banyak orang tua kita dulu cuma petani. Tapi nyatanya bisa ngidupin kita sekarang dengan sukses. Kita sekarang ada yang gajinya 8 juta, ada yang gajinya 10 juta, bahkan 20 juta. Tapi kita masih ada kekhawatiran anak kita nggak bisa sekolah, anak kita nggak bisa makan, anak kita nggak bisa dapat pendidikan yang layak. Mereka lupa anak-anak yang soleh itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya. Harta, mobil, motor nggak akan kita mampu bawa. Yang ikut kita 3 apa? Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Kalau satu anak soleh saja doanya sampai, apalagi ketika anak soleh itu ngundang tetangga bikin tahlilan, masa nggak nyampe katanya. Kalau doa satu anak soleh saja bisa sampai, ketika anak soleh itu mengundang tetangganya untuk bikin pengajian bareng di rumah, hadiahnya dikirimkan buat orang tua yang sudah meninggal, masa nggak sampai? Padahal ini modal kita sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Ayo, mumpung kita masih bertemu di Ramadan, kembalikan lagi nilai-nilai harmonisasi kita dalam rumah tangga. Kok begitu, Shogi? Karena di luar Ramadan kita makan di mana, istri makan di mana, anak makan di mana. Di Ramadan bertemu minimal 2 kali, buka dan sahur. Selepas itu jangan langsung tidur, Pak. Jangan biarkan anak kita tidur. Nah, ayo sama-sama kita ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ini masjid kita sekarang, Pak, maaf, di Pekanbaru saya sedih melihatnya, Pak. Masjid kita nggak ubahnya layaknya museum, tempat nyimpen barang-barang antik. Yang isi masjid kita sekarang, tengok sebelah kita, Pak, rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik udah. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi di pinggir jalan, Pak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua sendiri nggak mau ngajak anak-anak kita untuk menghidupkan agama. Padahal pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret, Pak. Bapaknya nyolong, anaknya ikut nyopet. Fotokopi bagaimana asli. Jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita nggak bisa bersikap soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Jangan pernah berharap di Pekanbaru akan ada generasi-generasi muda yang Qurani, sedangkan kita orang tua nggak doyan baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan jangan berharap masjid-masjid kita ini bakal penuh diisi dengan anak-anak muda untuk sholat berjamaah kalau kita orang tua nggak mau ngajak anak-anak kita. Dimulai dari Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya atas dasar itu mencari keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, mengembalikan lagi sense of crisis kita sebagai manusia dengan rendah hati. Kami siang hari ini mengajak Bapak Ibu untuk ikut andil dalam investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan. Apa itu, Shoki? Berupa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Memang keuntungannya apa, Shoki? Keuntungan pertama, harta kita akan diberkahkan oleh Allah. Keuntungan yang kedua, ibadah apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Pak, mereka syahid, mereka baca Quran, mereka hafal Al-Quran, Bapak Ibu akan kebagian. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, sungguh orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Soki, saya pengen ngebantu Soki, tapi saya nggak punya duit sekarang. Nggak apa-apa, Pak. Kami nggak minta secara tunai pada siang hari ini. Kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkomitmen saja.
Kapan kami tunaikan sauki? Ketika Allah sudah kasih kita keluasan rezeki untuk menunaikan niat ini. Boleh besok, kalau nggak bawa hari ini, boleh pekan depan, nggak ada juga boleh bulan depan. Saudara-saudara kita saat ini yang lagi paling krisis di sana adalah kebutuhan air bersihnya.